Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum yang akan kami sajikan untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah, berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, operasi justisi kembali dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Sejumlah pengendara baik roda 4 maupun roda 2 terjaring dalam operasi justisi kali ini. Hal yang sama ditemukan tidak menggunakan masker. Sebagai upaya pemerintah Kota Parepare dalam menekan laju penyebaran virus corona, Satgas Penanganan COVID-19 terus intens melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan seperti yang dilakukan tim Satgas COVID-19 wilayah Kecamatan Ujung, di mana semua unsur terlibat dalam operasi tersebut, mulai dari Satpol PP, Dishub, BPBD, TNI Polri, serta stakeholder lainnya. Sebelumnya diawali dengan apel bersama yang digelar di halaman Gedung Islamic Center Kota Parepare yang dipimpin Kasih Penyidik Satpol PP Kota Parepare Aryadi pada Sabtu malam 14 Agustus 2021. Melalui mobil penerangan milik Dinas Kominfo, Kasih Penyidik Satpol PP Kota Parepare Aryadi menghimbau para pengguna jalan untuk senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan. Diperbolehkan sampai pukul 22.00 WITA. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu kita kesadaran yang tinggi, kita terapkan protokol kesehatan, kita ikuti surat edaran ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Terima kasih. Operasi justisi yang digelar pada malam hari di Jalan Baumasepe tersebut sebagai implementasi penerapan Perwali nomor 31 tahun 2020 dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Sejumlah pengendara baik roda 4 maupun roda 2 terjaring operasi penegakan disiplin protokol kesehatan karena kedapatan tidak memakai masker. Sanksi pun diterapkan, baik dalam bentuk denda dengan membayar sejumlah uang ataupun sanksi sosial sebagai efek jera. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Setelah melalui serangkaian tahap seleksi yang cukup berat, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH mengukuhkan para putra-putri yang berasal dari berbagai sekolah sebagai anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-76. Pengukuhan ini berlangsung di halaman rumah jabatan Wali Kota Parepare pada Minggu 15 Agustus 2021. Wali Kota Parepare di hadapan para calon Paskibraka mengungkapkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap serta berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Pasukan Paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Di akhir sambutannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka untuk mempersiapkan diri baik secara fisik dan mental guna mengemban tugas negara, khususnya dalam pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tingkat Kota Parepare. Wali Kota 2 periode ini mengatakan, pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tingkat Kota Parepare adalah tugas mulia, tugas bersejarah, kebanggaan,
sekaligus kehormatan yang menunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda terpilih, unggul, disiplin, memiliki nasionalisme tinggi, pribadi yang baik, serta mental yang kokoh. Hadir pada pengukuhan tersebut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, unsur Forkopimda Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare, serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare mengajak para paskibraka sebagai instrumen dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan langsung pada pengukuhan paskibraka yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Wali Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengajak para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Parepare untuk menjadi bagian dari instrumen penegakan protokol kesehatan di Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan pada acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Parepare tahun 2021 yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Wali Kota Parepare pada Minggu 15 Agustus 2021. Wali Kota dua periode ini mengatakan, sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang punya jiwa, semangat nasionalisme yang tidak diragukan lagi untuk membantu pemerintah Kota Parepare serta TNI Polri dalam memutus mata rantai COVID-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Dalam kondisi penegakan protokol kesehatan, sebagai generasi muda yang tangguh, marilah saya mengajak kalian semua sebagai bahagian dari instrumen penegakan protokol kesehatan. Kita harus menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan kita, agar supaya protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi berada di tempat-tempat kerumunan dan mobilitas. Hanya kalianlah semua yang punya jiwa semangat nasionalisme yang saya tidak ragukan untuk membantu pemerintah kota, bapak-bapak dari TNI Polri yang sampai saat sekarang ini, dan kita tidak mengetahui kapan akhir dari musibah ini, kapan akhir dari bencana non alam ini akan berakhir. Olehnya itu, dalam momen-momen menjelang 17 Agustus, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah kota beserta jajaran TNI Polri terus-menerus mengajak, marilah kita merdeka dari serangan virus Corona 19 ini. Kalau kita tidak mempunyai jiwa tanggung jawab dan nasionalisme yang tinggi, maka percayalah hal ini akan berlangsung cukup lama. Kita harus cukup punya semangat untuk berkeyakinan bahwa kita bahu-membahu masyarakat Kota Parepare, semua jajaran Kota Parepare, masyarakat Parepare, didukung oleh bapak-bapak dari TNI Polri. Insya Allah kita akan segera keluar dari situasi dan kondisi pandemi ini. Akhirnya dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Kota Parepare tahun 2021 yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahannya dalam menjalankan tugas. Terima kasih, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan paskibraka tingkat Kota Parepare ini nantinya akan bertugas mengibarkan bendera pusaka pada HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 tingkat Kota Parepare yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 di lapangan upacara Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, petugas yang berjaga di Pelabuhan Nusantara semakin memperketat pengawasan dan pemeriksaan dokumen calon penumpang yang hendak menggunakan armada kapal laut. Usai sebelumnya petugas mendapati 2 kasus pemalsuan dokumen sertifikat vaksin yang dilakukan calon penumpang.
Usai beberapa penumpang kapal yang terciduk petugas memakai surat keterangan vaksin palsu, Kantor Kesehatan Pelabuhan Parepare memperketat pengawasan khususnya di bagian validasi data. Seperti yang terlihat, setiap penumpang yang masuk ke Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare. Satu persatu calon penumpang kapal ini diperiksa kelengkapan dokumen pemberangkatannya, termasuk salah satunya kartu vaksin yang diperiksa keasliannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Nusantara Parepare Nur Hayati. Ia mengatakan, pengawasan ini diperketat menyusul adanya beberapa penumpang kapal yang membawa kartu vaksin palsu saat hendak berangkat ke Kalimantan beberapa waktu lalu. Oh ya, kami perketat dokumen pelaku perjalanan. Yang pertama surat keterangan vaksin atau sertifikat vaksin. Yang kedua surat keterangan hasil pemeriksaan negatif rapid antigen atau swab PCR. Dari tadi hasil itu ada beberapa temuan tadi yang ditemukan apa tadi ya? Kenapa? Tadi beberapa temuan apa saja temuan tadi Bu? Tadi ada beberapa penumpang yang tidak memiliki kartu vaksin. Terus kami tanya urusannya mau menyeberang ke Samarinda urusan apa. Jika itu tidak urgent atau seperti halnya bekerja atau kuliah atau sekolah, kami tunda dulu. Tunggu vaksinnya selesai dulu. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kota Parepare menggelar konsultasi publik 3 buah rancangan peraturan daerah yang disusun atas inisiatif DPRD. Konsultasi publik tersebut dilakukan sebagai persyaratan dalam penetapan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar konsultasi publik 3 buah rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang disusun atas inisiatif DPRD. 3 buah Ranperda tersebut yakni Ranperda Bantuan Hukum, Kebudayaan, dan Pajak Parkir. Konsultasi publik yang digelar di Hotel Kenari Parepare pada Minggu kemarin dibuka oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Andi Nurhatina Tipu, didampingi PLT Sekretaris DPRD Jumadi dan sejumlah anggota DPRD seperti Sudirman Tanzi, Musdalifah Pawe, dan Heriani. Andi Nurhatina menjelaskan, konsultasi publik tersebut dilakukan sebagai persyaratan dalam penetapan sebuah perda. Stakeholder dari berbagai elemen masyarakat diundang hadir sebagai peserta untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam menelaah naskah akademik Ranperda tersebut. Bahwa di samping ada regulasi Undang-Undang Perlindungan tahun 2017 dan juga secara progresif mengenai kebudayaan bagaimana setiap daerah itu melakukan kebudayaannya, dan juga setelah itu kami melihat Undang-Undang ya tentang pendidikan dan kebudayaan. Ini kebudayaan ini dari dulu ini selalu pertama ada di dinas pendidikan, P dan K, pendidikan dan kebudayaan. Bisa lagi perisian dan kebudayaan, ya tentu tidak meningkat lagi, ya pendidikan dan kebudayaan. Maka itulah sekali ada pada pagi hari ini adalah kemudiannya karena inilah semua komisi. Kenapa? Di pendidikan itu di sekolah itu dikatakan pendidikan dan kebudayaan, tapi yang dilaksanakan kebanyakan pendidikannya, kebudayaannya ditinggalkan. Ya. Kita apa budaya yang diajarkan di sekolah. Di akhir sambutannya, Andi Nurhatina meminta dengan tegas agar panitia dan peserta selalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak melepas masker. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, sejumlah kepala daerah, salah satunya Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim beserta Ketua DPRD mengikuti pidato kenegaraan yang disampaikan langsung Presiden Joko Widodo. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim, Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Parepare, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Parepare, para asisten, staf ahli,
dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare menghadiri rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI yang ke-76 secara virtual di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Parepare pada Senin 16 Agustus 2021. Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo menyampaikan sambutannya yang dilanjutkan dengan pidato Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mahmud Mataliti. Usai pidato DPD, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipersilahkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pidato Presiden diawali dengan menyampaikan soal kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, selama 1,5 tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan, sekaligus penguatan kelembagaan nasional, kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan gotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI, Polri, serta Dinas Kebersihan Kota Parepare melaksanakan bakti sosial yang bertempat di lapangan Sumpang Minangai. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021, puluhan armada gabungan TNI, Polri, dan Dinas Kebersihan secara resmi dilepas pada apel gabungan bakti sosial yang bertempat di lapangan Sumpang Minangai, Jalan Paumas CP, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Sabtu kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari ini, selain rangkaian memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-76, juga sebagai wujud memupuk kembali budaya kerja bakti secara gotong royong yang merupakan nilai budaya luhur dan tetap harus dilestarikan. Adapun di momentum hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ini, para personil menggelar kegiatan bakti sosial, yaitu pembersihan di Taman Makam Pahlawan Paceke, Kota Parepare. Kegiatan pembersihan makam ini sebagai wujud penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan serta membela bangsa dan negara. Selain membersihkan makam pahlawan, kegiatan sosial lainnya dilanjutkan dengan pemberian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial bersama TNI Polri, di mana kegiatan ini momentum Hari Kemerdekaan RI ke-76, kita laksanakan kegiatan baksos, yaitu pembersihan di Taman Makam Pahlawan Kota Parepare, yang mana kita libatkan kegiatan ini dari TNI, ya, Brigif, dari Kodim, dari Polres, dan dari Dinas Kebersihan, termasuk anggota Brimob yang kita kerahkan untuk membersihkan Taman Pahlawan, khususnya
kotoran-kotoran daun. Ini sangat rindang sekali sehingga memerlukan untuk dibersihkan. Kegiatan bakti sosial lainnya adalah tadi kita lanjutkan, yaitu pemberian sembako ya kepada masyarakat ya, khususnya nelayan, ya, tukang becak, termasuk parkir ya, kita berikan, termasuk pemulung ya, ada sembako yang kita rencanakan memang untuk masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya adalah ya kita semangat ya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi melakukan pemberian vaksin dosis 2 kepada 164 remaja yang sebelumnya telah melakukan penyuntikan vaksin dosis pertama. Hal serupa kembali akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Ratusan generasi milenial yang berusia 12 sampai dengan 17 tahun dan telah menerima vaksinasi dosis pertama kembali melakukan vaksinasi dosis kedua di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi pada Senin 16 Agustus 2021. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi, Rini Setiawati mengungkapkan yang akan mendapatkan vaksinasi dosis kedua pada hari ini sebanyak 164 orang. Vaksinasi dosis kedua juga akan kembali dilakukan pada tanggal 18 Agustus mendatang dengan jumlah sasaran 88 orang. Pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk sasaran usia 12 hingga 17 tahun. Rencananya yang kemarin itu vaksinasi dosis pertama pada tanggal 19 Juli, maka pada hari ini tanggal 16 Agustus akan divaksin sebanyak 164 orang dosis kedua untuk sasaran usia 12 hingga 17 tahun. Dan nanti sisanya lagi pada besok lusa tanggal 18 Agustus itu sekitar 88 orang dosis kedua. Semua sasarannya adalah usia 12 hingga 17 tahun. Dalam pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini, pihak rumah sakit memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat bagi peserta penerima vaksin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasana. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.